Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiona Jeretno dalam edisi Senin 12 Agustus 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan mendapat informasi lebih lengkap mengenai kapal pengangkut semen tenggelam di Laut Selayar. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Vio di redaksi Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribun Nas dimanapun Anda berada. Baik, bagaimana cuaca di Kabupaten Bulukumba sendiri beberapa hari ini, rekan Samba? Baik, di Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya cuaca sangat sulit diprediksi Mbak Vio. Baik. Seperti tadi pagi cukup gelap, mendung, dan siang hari ini tiba-tiba kembali cukup panas sekali saat ini. Iya, baik. Rekan Samba mungkin juga sejalan dengan tema kita atau juga topik kita di segmen kali ini, boleh disampaikan lebih lengkapnya dan juga dilaporkan terkait salah satu kapal yang juga mengalami insiden tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Bagaimana kronologinya? Baik, jadi laporan yang kami peroleh dari Polairut Polres Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan bahwa tepatnya pada tanggal 8 Agustus atau tepatnya pada hari Kamis lalu terjadi peristiwa kecelakaan laut di mana salah satu kapal pengangkut barang dari tujuan pelabuhan Pautere Kota Makassar menuju ke Nusa Tenggara Timur mengalami musibah atau kecelakaan laut di wilayah saat memasuki wilayah perairan Kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya pada hari Sabtu lalu. Jadi kapal tersebut bernama Tahta Mandiri sedang terlibat kecelakaan laut di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kapal ini sebetulnya berangkat pada hari Kamis pada 8 Agustus lalu, kemudian 3 hari bermalam atau 2 hari dalam perjalanan dan saat memasuki wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, perubahan cuaca yang begitu cukup cepat, tepatnya pada hari Sabtu atau tanggal 10 Agustus lalu, kapal tersebut kemudian dihantam ombak dan angin kencang di wilayah perairan itu yang berada di sekitar 20 mil dari wilayah Pulau Busung, dihantam ombak yang cukup besar sehingga kapal yang bermuatan semen 220 ton dari kota Makassar menuju NTT kemudian tenggelam. Dan saat tenggelam ada beberapa nelayan yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian juga ikut menolong 4 penumpang termasuk ABK maupun nahkoda dalam kapal itu. Dan memang Mbak Pio dan pemirsa Tribunars, saat ini cuaca di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Kabupaten Bulukumba sangat sulit diprediksi saat ini. Di daratan mungkin terlihat cerah ataupun tenang, namun di lautan begitu sejumlah informasi yang kami dapatkan biasanya tiba-tiba terjadi perubahan alam yang cukup cepat sekali sehingga para awak kapal tidak memiliki kesempatan untuk melakukan persiapan-persiapan sehingga uh, kemungkinan terjadi atau kemungkinan hal yang terburuk adalah kapal mereka tenggelam ataupun terbalik. Seperti itu Mbak Fia. Berarti status dari para penumpang atau juga para ABK dari kapal tersebut, kapal Tahta Mandiri, dinyatakan semuanya selamat atau ada korban jiwa? Ya, seluruh penumpang yang dalam hal ini anak buah kapal maupun nahkoda itu dinyatakan selamat karena pada saat kejadian terjadi itu ada nelayan yang sedang melintas dari Kabupaten Kepulauan Selayar tujuan Flores dan
nelayan itulah yang kemudian menyelamatkan para awak kapal ini yang kapalnya sedang tenggelam. Seperti itu Mbak Tio. Baik, menurut informasi dan juga mungkin sudah dikonfirmasi rekan Samba terkait penyebab atau yang diduga menjadi penyebab tenggelamnya kapal Tahta Mandiri, ada informasi lebih lengkapnya? Ya, keterangan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasat Polairut Polres Kabupaten Selayar, Bapak Ibtu Kasman menyampaikan bahwa kapal ini selain memang karena cuaca buruk, juga diduga kelebihan muatan atau kelebihan kapasitas karena memuat semen yang begitu cukup berat sekali sehingga pada saat ditimpa gelombang atau dihantam gelombang yang tinggi itu cukup mudah tenggelam ataupun terbalik sehingga saat ini itulah yang menjadi pekerjaan yang harus diteliti atau harus diselidiki lebih dalam apakah memang sesuai informasi awal bahwa kapal ini bermuatan lebih dari kapasitas yang seharusnya yang berlaku pada atau yang dapat dimuat oleh kapal itu Mbak Fia. Ya, rekan Samba mungkin selain dari produk atau barang semen yang tadi disampaikan ada ratusan ton yang dimuat oleh kapal tersebut, adakah mungkin barang lain yang juga ikut dimuat sehingga menyebabkan tenggelamnya kapal tersebut? Ya, benar sekali. Ada beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya yang dibawa dari Kota Makassar untuk dibawa ke Nusa Tenggara Timur. Karena sekedar diketahui Mbak Vio bahwa salah satu tempat masyarakat Nusa Tenggara Timur di Kepulauan itu tempat belanjanya berada di wilayah Sulawesi Selatan termasuk di Kota Makassar dan Kabupaten Bukumba karena tempat itu cukup cepat dijangkau untuk wilayah perjalanan laut karena sejumlah daerah-daerah di daerah itu merupakan wilayah-wilayah kepulauan yang sangat mudah diakses dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau perairan Sulawesi Selatan termasuk dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Lantas mungkin bagi pemilik dari kapal Tahta Mandiri sendiri melihat adanya insiden ini, adakah konfirmasi mengenai pernyataan atau juga respon mereka? Ya, sampai saat ini belum kami dapat terhubung karena pemilik kapal ini berasal dari kepulauan di pulau-pulau Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana saat ini kita ketahui bahwa saluran telekomunikasi di daerah Kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar cukup terbatas sekali sehingga informasi awal sementara ini baru kami mendapatkan dari pihak kepolisian setempat. Sementara saat ini kami masih mencoba mengakses penjelasan atau tanggapan dari pihak pemilik kapal sehingga kapal mereka bisa mengalami kecelakaan laut Mbak Alfia. Baik, terima kasih rekan Samba atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari insiden ini. Bagaimana kabar mungkin dari atau juga respon dari pemilik kapal. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan Samba. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di hari ini juga pernyataan dari Kasat Polairut Polres Selayar, Ibtu Kasman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Hei, Allah. Allah. Tiga orang di situ sudah ada semua barangkali. Tinggal Cap sama adiknya tadi. Yang rambut panjang mas, sudah di situ. Masih di sana juga.
Baik, terima kasih. Jadi betul apa adanya bahwa di wilayah kami di perairan Selayar ini telah terjadi musibah adanya kapal tenggelam yaitu KLM Tahta Mandiri yang bergerak dari arah Pautere, Makassar pada tanggal 8 Agustus 2024 rencananya menuju ke NTT dengan muatan semen 220 ton dan dengan ABK sebanyak 4 orang yang tadinya dimanifest 5 orang namun satu batal sehingga hanya 4 orang. Dan kejadiannya sudah berada di wilayah Makassar Selayar, sehingga begitu kami dapat informasi termasuk personil yang ada di luar sana melakukan pengecekan dan memang sudah mendapat pertolongan dari masyarakat sekitar, dan sekarang sementara kami melakukan penyelidikan tentang adanya kejadian ini. Untuk sementara penyebab utamanya adalah over kapasitas, di samping cuaca juga di wilayah Selayar ini kadang ekstrim akhir-akhir ini, sehingga mungkin itulah penyebabnya sehingga terjadinya musibah ini. Namun dari pihak kami kepolisian khususnya Satpol Air masih melakukan pendalaman tentang kejadian ini. Ada korban jiwa, Pak? Untuk sementara alhamdulillah korban jiwa semuanya bisa ditolong, dibantu, dan masyarakat sendiri mengevakuasi ke kantor ke polsek terdekat yang ada di sekitar wilayah kejadian, yaitu Polsek Taka Bonerate. Kalau taksiran kerugian, Pak, kerugian material akibat kejadian? Taksirannya kurang lebih 1,5 M kerugian material. Jadi ini sebenarnya dari Makassar ke NTT, Pak, ya, tujuannya? Tujuannya memang betul dari Makassar, tujuan utamanya ke NTT, namun begitu melintas di perairan Selayar terjadi musibah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.